Nama itu adalah doa ya. Kadang-kadang pemberian nama juga sesuai dengan kapan ia dilahirkan. Jadi biar teringat terus. Nah ini ada seorang pria di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur memiliki namanya unik sekali. Ya gimana nggak unik ya, pria berumur 41 tahun ini diberi nama Hari Idul Fitri. Panggilannya Mas panggilannya Hari pasti kali ya? atau Mas Idul. Nggak mungkin Mas Fitri dong ya. Mas Fitri ya. Nah, ia diberi nama tersebut karena memang lahir pada saat Hari Raya Idul Fitri 12 Juni 1981 silam. Inilah pria bernama Hari Idul Fitri yang tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nama tersebut diberikan orang tuanya Muhammad Haris dan Horini saat ia lahir pada 12 Juni 1981 yang bertepatan dengan malam Hari Raya Idul Fitri. Hari mengaku setiap Hari Raya Idul Fitri tiba, itu adalah hari yang sangat istimewa baginya karena selain hari kemenangan, hari itu adalah hari kelahirannya. Ia menyebut kalau teman-teman yang baru ia kenal tidak percaya dengan nama Hari Idul Fitri yang disandangnya. Ketika saya berkenalan dengan orang-orang luar, contoh nama Hari Idul Fitri diketahui. Yang benar Mas, iya betul nama saya Hari Idul Fitri. Tetap tidak percaya, akhirnya minta KTP saya keluarkan. Gitu. Jika teman-teman bertanya, pas mau Hari Raya, oh berarti ulang tahun nih sampean Mas, berarti ulang tahunnya sampean pas Hari Idul. Ya itu sakralnya tapi pada tanggal kelahiran saya. Saat ini Hari sudah memiliki 3 anak dan menikah dengan Yuli Astuti. Ia bekerja sebagai sopir di Dispendik Pemkab Probolinggo. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, siapa tahu ya bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang lagi hamil mendekati hari kelahiran. Oke, kalau selanjutnya ini inspirasi untuk Anda yang mau berbagi rezeki kepada orang lain atau mungkin memperpanjang silaturahmi dengan cara tidak bisa bertatap muka gitu alias kirim-kirim barang nih. Jelang hari raya memang identik banget dengan menyiapkan kue kering dan makanan lainnya. Tidak hanya untuk dihidangkan saat lebaran, tapi juga sebagai hantaran. Nah kalau di Indonesia, kue kering ini hampir selalu ada. Nah perajin kue kering di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sudah mulai banjir pesanan. Bahkan kadang-kadang mereka sudah nolak-nolakin pesanan ya, Iya. saking banyaknya pesanan yang hadir. Karena kan Betul. ya gimana, sekarang kan berkunjung sudah diperbolehkan dan Betul. sebagainya kan. Nah kalau Anda ingin memberikan hantaran yang berbeda dan juga tidak sekedar kue kering, ada juga loh hidangan dari Italia yang juga bisa dijadikan pilihan hampers untuk keluarga ataupun juga teman. Namanya Spanakopita. Menjelang hari raya, biasanya masyarakat disibukkan dengan menyiapkan hampers atau bingkisan yang akan diberikan kepada orang-orang terdekat. Salah satu isinya adalah makanan. Tak ingin membuat hampers yang biasa-biasa saja, di Bandung, Jawa Barat ada yang membuat hantaran berisi makanan dari Italia, yakni Spanakopita. Spanakopita sebenarnya berasal dari Yunani. Kalau di Yunani, Spanakopita menggunakan bayam dan keju feta. Di Italia, topping yang digunakan bisa beragam, seperti salmon, jamur, dan tuna. Keju yang digunakan pun 3 jenis, yakni ricotta, parmesan, dan cheddar. Kan biasanya hampers itu kue kering. Kita bikin sesuatu yang beda, hampers ala Itali, yaitu Spanakopita. Spanakopita ini adalah peanut pie dengan isi ya, ada rasa kejunya juga, ditambah dengan feta cheese, parmesan, dan juga ada yang rasa salmon. Untuk membuat Spanakopita, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah telur, 3 jenis keju, yakni ricotta, parmesan, dan cheddar, garam, lada, parsley, dan salmon. Cara membuatnya, kocok telur, masukkan ke 3 jenis keju, lada, parsley, dan salmon, aduk hingga rata. Adonan kemudian diletakkan di atas puff pastry dan dipanggang selama 20 menit. Satu paket hampers Spanakopita ini dibanderol mulai Rp250.000. Kalau yang satu ini hampir selalu ada saat hari raya, baik untuk dihidangkan bagi para tamu atau diberikan sebagai hampers. Kue kering. Menjelang hari raya Idul Fitri, para perajin kue kering biasanya akan banjir pesanan. Termasuk Diah Lestari Mulyaningrum, pengusaha kue kering di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Dalam sehari, dia memproduksi 50 kg beragam kue kering, seperti kastengel, nastar, dan putri salju. Kalau untuk kue kering meningkat sekali Mas dibandingkan hari biasa. Saya satu hari 1 sampai 2 sak. Satu saknya 25 kilo. Omset perharinya berarti sekitar ya 5 jutaan. Tak hanya dari Rembang, pesanan kue kering juga datang dari luar kota seperti Kudus, Semarang, dan Solo. Setoples kue kering ukuran 500 gram dijual Rp60.000 hingga Rp70.000. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, selanjutnya ini juga ada inspirasi, kita juga harus ingat bahwa hari ini 21 April diperingati sebagai hari apa? Hari Kartini. Lupa, selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita di Indonesia. Betul. Mudah-mudahan bisa mencapai emansipasinya begitu ya. Yang terbaiklah buat seluruh wanita Indonesia. Benar. Termasuk Daniar. Terima kasih ya. Tapi saya bisa ada di sini saja ya kan, bekerja bersama dengan Alfian dan juga pria-pria yang ada juga itu salah satu bentuk emansipasi ya. Betul, betul. Meskipun saya yakin ada banyak sekali bentuk emansipasi wanita yang telah dirasakan oleh perempuan di Indonesia. Karena memang emansipasi ini telah menyebar dalam segala bidang termasuk dalam dunia pedalangan. Nah, ini terbukti dengan hadirnya wanita yang mulai berkiprah sebagai dalang. Wati dan juga Wida, ini 2 dalang kembar di kawasan Gondang Rejo Karanganyar, membuktikan adanya emansipasi di dunia pedalangan. Selama ini dunia perwayangan atau dalang adalah profesi yang didominasi oleh kaum lelaki. Sebut saja almarhum Kim Mantep Sudarsono, Ki Anom Suroto, dan yang lainnya. Namun di Karanganyar, Jawa Tengah, dalang wanita Seruni Widawati dan Seruni Widaningrum justru menunjukkan minat dan kemampuan mereka dalam bidang ini. Menjadi dalang bukanlah hal yang mudah, selain membutuhkan keterampilan suara atau dalam dunia pewayangan, disebut dengan antawacana. Kekuatan kaki dan keterampilan tangan juga diperlukan untuk menyajikan sebuah atraksi menakjubkan saat pementasan wayang. Meskipun telah mendalami dunia pedalangan sejak duduk di bangku kelas 4 SD, kedua gadis kembar kelahiran Wonogiri 1998 ini masih mengaku memiliki kesulitan saat beratraksi sebagai dalang. Pak Mantep, Pak Mantep itu setiap gerakannya itu seperti hidup gitu. Nah itu karena itu terus kok kayak orang bernafas, kok kayak orang batuk, kayak orang ninju. Nah itu yang membuat saya tertarik. Orang tua Wida dan Wati sangat mendukung karir kedua anaknya untuk menjadi dalang wanita. Meski kedua gadis kembarnya sama sekali tak memiliki turunan daerah seni dalam mendalami dunia pewayangan, tapi mereka tetap mendukung. Bahkan keluarga mereka sampai pindah ke kota Solo yang memiliki jurusan pendidikan pedalangan di SMKI Solo. Saya senang ya, mereka itu sangat semangat sekali dengan cita-citanya. Dari kecil dia sudah menggeluti ini, suka sekali wayang dari balita. Ternyata itu dulu saya pikir hanya kesenangan waktu kecil, iya sesaat, tapi ternyata sampai besar dia senang dan saya juga ikut mendukung. Saya senang kan tidak banyak anak yang seperti kembar saya, begitu. Belajar wayang, apalagi bagi perempuan, itu penuh tantangan dan seru. Wida dan Wati menceritakan bahwa jumlah dalang wanita saat ini hanya hitungan jari. Bahkan, untuk area Jawa Tengah saja, jumlah dalang wanita tak sampai 10 orang. Menurut mereka, anak muda khususnya yang asli Jawa harusnya suka akan wayang. Ada banyak nilai moral dari kisah pewayangan yang bisa kita ambil hikmahnya. Contohnya kita bisa belajar mana yang salah dan baik lewat tokoh dalam dunia wayang. Kartika Bagus, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, usai jeda pemirsa, saatnya kita ngobrol-ngobrol bareng sama Ahilman untuk membahas tentang rezeki yang tidak hanya gaji. Nah, mau tahu kan selengkapnya seperti apa? Tetap di Good Morning ya. Kita akan gabung bersama Ahilman sesaat lagi.